الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره في الدين وكفى به شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. وقد عرف القرآن الكريم وهو أسأل القائلين أن يسر عني من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الآيات. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan kudrat dan Allah kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat panjang usia. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan pada hari ini kita masih mampu dan mau melaksanakan sebagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang indah ini menjadikan wasilah kemuliaan rahmat dan pertolongan Allah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, itba'u tabi'in. Mudah-mudahan syafaat kita terima di yaumul qiyamah apabila kita akan menjalani sampai yaumil akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini tak lupa pula khatib berwasiat, wabil khusus untuk khatib pribadi untuk dengan dosa dan dosa umumnya bagi jemaah sekalian yang pastinya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di jalan yang baik dan benar. Mudah-mudahan kelak nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sangat beruntung orang-orang yang senantiasa beriman. Kenapa dikatakan beriman? Kenapa dikatakan beruntung? Karena di ayat 10 surat Al-Mu'minun ini, orang yang beriman itu ulaika humul warisun, akan mendapatkan warisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan warisannya itu apa? Alladzina yarisuna firdaus. Warisan ini jannah firdaus, surga firdaus, hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita akan kekal di dalamnya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja orang yang beriman yang beruntung yang akan mendapatkan warisan jannah firdaus. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam salatnya, mengusahakan diri untuk tepat waktu dalam melaksanakan salatnya, memfokuskan diri ketika kita salat seolah-olah kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehusuannya dari takbir sampai salam. Barang siapa yang mampu memperjuangkan kehusuan dalam salatnya, niscaya orang tersebut termasuk orang yang beriman, orang yang beruntung, yang mendapatkan anugerah jannah firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ciri orang yang beriman yang beruntung yang akan mendapatkan warisan jannah firdaus adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa menjaga dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Setiap perbuatan dan perkataan yang tidak ada kadar maslahat dan manfaatnya kita tinggalkan. Apalagi yang madarat jauh kita tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui terkadang perbuatan kita tidak ada manfaatnya. Bahkan terkadang perkataan kita bisa menyinggung perasaan orang lain. Bisa jadi perbuatan kita tidak menjadikan orang lain enak. Bisa jadi perkataan kita bisa menjadikan orang lain tersinggung. Akibat perbuatan dan perkataan kita yang senantiasa bisa merugikan orang lain.
Tapi hadirullah, bagi orang yang beriman, bagi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan jannah firdaus adalah orang-orang yang senantiasa mampu menjaga perbuatan dan perkataannya dari hal-hal yang tidak berguna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu mampu mengeluarkan zakatnya, mampu menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik infak, sedekah, wakaf. Mau zakatnya, zakat malnya, zakat fitrahnya, sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada dia lalu dikeluarkan lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyumbang masjid, menyumbang pondok pesantren, menyumbang madrasah, maka kata Allah Subhanahu wa taala rezeki yang dia keluarkan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang berlipat. Dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ja'ala hasanatan falahu asyru amsalha." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, mengeluarkan Rp1 di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya minimal dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu hadirullah, dalam harta yang Allah amanahkan kepada kita itu ada hak orang lain. Baik diminta ataupun tidak diminta, maka keluarkanlah. Niscaya rezeki yang Allah berikan kepada kita berkah. Usaha yang kita jalankan penuh berkah. Rezekinya akan berlimpah dan bertambah, dan tidak ada sejarah orang yang senantiasa dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala jatuh miskin, melainkan orang yang mampu berzakat, bersedekah, hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah dan terus bertambah. Oleh karena itu hadirullah, ayo jangan pernah kita sedikit pun khawatir terhadap harta yang Allah titipkan kepada kita untuk dikeluarkan kepada haknya. Jangan pernah kita ragu. Kita harus yakin bahwa harta yang dikeluarkan itu adalah benar-benar harta yang bisa menyelamatkan kita di kehidupan akhirat. Harta yang bisa membekalkan harta kita, yang memberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Oleh karena itu, ayo kita lapangkan tangan kita untuk mudah memberi itu. Oh ya, kalau tidak dia suka tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Mudah-mudahan setiap yang kita keluarkan menjadikan jalan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang beriman, yang beruntung, yang akan mendapatkan jannah firdaus adalah orang yang senantiasa mampu menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba sayang di antara mereka itu dihalalkan. Wa man yubtagha wara'a dzalika fa ulaika hum al-'adun. Tapi kebanyakan manusia itu melampaui batas, melakukan hal-hal yang tidak menjaga kehalalannya dari kemaluannya. Dia berzina, dia melakukan maksiat, sehingga mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirullah, baik laki-laki, baik perempuan, ayo kita jaga kemaluan kita dari hal-hal yang subhat, hal-hal yang haram. Selain istri kita, selain hamba sahaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk ciri orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri yang selanjutnya orang beriman yang beruntung yang akan mendapatkan jannah firdaus adalah walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang yang senantiasa mampu menyampaikan amanah-amanah yang diberikan dan mampu menepati setiap janji yang diucapkan. Barang siapa yang mampu menjalankan amanahnya, barang siapa yang mau menepati janjinya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jannah firdaus bagi kita semua. Dan yang terakhir adalah ciri orang yang beriman yang senantiasa akan mendapatkan jannah firdaus adalah walladzina hum 'ala shalatihim yuhafizun, yaitu orang yang senantiasa mampu menjaga kualitas sholatnya. Kalau dijabarkan bukan hanya sebatas kualitas sholat, mampu menjaga kualitas zakatnya, tadarusnya, qiyamul lailnya. Jika didefinisikan, disimpulkan adalah orang yang senantiasa mampu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang beriman, yang beruntung, yang akan mendapatkan jannah firdaus. Hadirin Allah, kita sadari bahwa keimanan manusia itu fluktuatif, kadang naik kadang turun.
Dan orang yang beriman, yang beruntung, yang akan mendapatkan surga Firdaus adalah orang-orang yang senantiasa mampu menjaga istiqomah dalam ibadahnya. Dia semangat. Ada rasa kebutuhan dalam diri kita ketika kita meninggalkan ibadah. Butuh terhadap ibadah, butuh terhadap amal soleh. Bahkan setelah kewajiban kebutuhan, kita akan mendapatkan sebuah rasa kerinduan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kerinduan itu kita akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Orang kalau sudah merasakan kenikmatan dalam ibadah, insya Allah setiap waktunya, setiap detiknya ada rasa rindu untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika humul warisun. Yang diuraikan tadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan warisan. Alladzina yarisuna firdaus. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, warisannya adalah jannah firdaus. Hum fiha khalidun. Kita akan kekal di dalamnya. Oleh karena Tuhan, mudah-mudahan di waktu yang tersisa kita semua bisa menggapai, bisa melaksanakan hal-hal yang diuraikan tadi, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman, yang beruntung, yang mendapatkan jannah firdaus, yang terkal bahagia di dalamnya, yang penuh ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. ولا بس علي مصيبة فيما عما معهم أيها الحبيب اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك آمين آمين يا رب العالمين.